untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata sambutan, sehingga nanti kami juga akan menyambutnya. Monggo barangkali ada yang mewakili dengan sinten terus bisa diperkenalkan. Bu Ratna, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sudah mau mana? Ini Bu, ini apa rombongan AI saya, Bu. Nah, Iya. AI itu anak intensif, Bu. Oh, atas. Oke. Selamat siang. Terima kasih sekali sudah diterima di sini. Kami dari Universitas Islam Majapahit Mojokerto dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 dan semester 3. Ngapunten kalau tadi jangan bilang bahwa biasanya yang di sini mahasiswa. Saya sebenarnya juga mengintip mereka saja Pak. Saya juga nggak expect kalau anak-anak ini bisa masuk ke sini, karena waktu itu ketika ada izin untuk masuk ke Radar Surabaya, saya hanya oke, silahkan jalan, kalau ada kesulitan nanti baru ajak saya. Tapi ternyata mereka smooth, running well, dan everything okay, ya sudah, jalan gitu. Kami hanya berharap bagaimana anak-anak ini yang diberi suntikan motivasi untuk lebih percaya diri, mengetahui bagaimana cara kerja di Radar Surabaya dan anak cucunya, sehingga ada gambaran nanti ketika mereka masuk ke media, mereka sudah nggak kagok lagi, nggak awkward lagi, dan mereka lebih percaya diri. Itu yang penting. Jadi, karena saya tahu potensi mereka, sebenarnya mereka bisa Pak, cuman yaitu kadang-kadang agak pede, perlu suntikan motivasi yang lebih tinggi. Saya pikir cukup. Matur atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Ngapunten untuk Bapak Ibu gurunya yang hadir di sini, Bu Ratna sama Pak Lailin, Kepala Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau Bu Ratna dekan, oh bukan dekan, tapi saya tetap staf pengajar di Prodi Ilmu. Oh iya. Ini berarti ini ya Bu ya, mahasiswa Prodi ya, bukan hima ya, himpunannya ya. Oh iya. Makanya itu Bu, kami terus terang agak di luar ekspektasi kami, karena kunjungan jurnalistik yang terakhir, tiga yang terakhir ini, yang pertama yang datang mesti tim jurnalis kampusnya. Jadi 30 orang itu dari Lamongan, dari Muhammadiyah itu tim jurnalis kampusnya. Berarti memang ini dari teman-teman prodi. Baik, teman-teman, terima kasih. Jadi agenda kita hari ini yang pertama sesuai dengan biasanya Radar Surabaya, kami akan menyampaikan sedikit gambaran tentang perusahaan kami, media kami. Sebenarnya kami juga ingin berbagi terkait dengan ilmu atau dasar-dasar jurnalistik. Tapi saya tidak tahu apakah di ilmu komunikasi di kampus bawah itu sudah, teman-teman ini sudah familiar dengan ilmu jurnalistik? Nopo sudah ada ini enggak? Ada ya? Dasar-dasarnya ya. Maksudnya kalau seandainya sudah ada dasar-dasarnya, saya hanya mereview sedikit sehingga nanti waktu kunjungan ini bisa lebih efektif, sehingga nanti teman-teman juga akan bisa kami ajak visitor keliling kantor kami, termasuk melihat berbagai jenis makhluk yang ada di sini. Karena bagaimanapun juga ini bangunan bersejarah yang tidak boleh dirubah. Jadi kita tidak hanya berdamai dengan pemerintah lokal, karena untuk tidak berubah kita juga harus berdamai dengan para penghuninya. Nah, contohnya satu aja, saya sepilkan satu ini adalah bunker atau
dulunya dari lantai 2 sampai ke lantai 1, dan ini di bawah kantor kami ini ada bunker yang tembus ke jembatan merah Plasma. Jembatan merah, sorry, ke jembatan merah. Jadi dulunya kantor kami ini, Bapak Ibu, adik-adik, merupakan kantor baru pada zaman penjajahan Belanda. Nah, itu nanti ketika nanti teman-teman sekaligus mau keliling ke Kota Tua, itu di depan kantor kami ini ada semacam kayak legenda atau informasi terkait dengan bangunan ini itu berdiri tahun berapa, dulunya apa, dan fungsinya sebagai apa. Nah, itu ada semua. Jadi bangunan ini juga termasuk bangunan yang menjadi saksi sejarah tewasnya Jenderal W.S. Malabi di Jembatan Merah. Makanya ini luar biasa sekali, Jawa Pos ini bisa berdiri dari kantor yang sini sekarang bisa menjadi konglomerasi raksasa media di Indonesia. Feby bisa bantu saya ngasih seni sebentar. Materinya nggak ada di kalau yang ini komputer kantor. Kalau materi saya biasanya komputer sendiri. Sebelum ke sini tadi ini kemana aja, Bu? Oh, audiensi dengan pemerintah kota. Ketemu sama? Oh, iya. Ini memang masa libur kan? Universitas Mojopahit ini alamatnya di mana ya? Jambon. Oh, kalau saya tuh kebetulan kan saya langgar sih. Tahunya cuma Pacet aja. Pacet itu ya, Pak Ambon itu ya? Oh enggak ya? Cuma 1 kilo kan? Oh, jadi habis pos polisi Mojosari itu kanan ya? Kejauhan. Iya, lewat Prambon. Kalau Pacet saya lewat situ. Terminal ya? Oh, ya. Batu Kosek. Oh, jauh mas. Jauh ya. Makanya itu. Terminal Mojokerto, sebentar.
seandainya data-data perkembangan sampai dengan detik ini nanti bisa kita langsung update. Ke bawah kan? Itu aja. Kebetulan di sini ini kami menerima siswa magang, Pak. Nah, untuk yang periode kali ini yang magang dari teman-teman UNESA, UNER, kemudian ITS, UINSA, Politeknik Negeri Jember. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen nanti magangnya di Radar Surabaya bisa langsung mengirimkan saja. Next. Nah, ini adalah gambaran. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana media sosial atau bagaimana digital itu mulai menguasai atau mulai menggerus media cetak. Hari ini Jawa Pos ini positioningnya sedang melakukan transformasi dari media konvensional cetak menuju media digital. Termasuk Radar Surabaya ini menjadi salah satu tempat atau salah satu anak perusahaan yang didorong untuk melakukan transformasi dari media cetak ke media digital. Selama tahun 2024 kami ini telah tumbuh di atasnya. Terus, oke. Selama tahun 2024 ini dari data 2023 ke 2024 itu kami telah tumbuh atau kita dari berita yang kita tulis itu kita sudah mendapatkan audiens atau orang yang membaca jawapos.com itu sebanyak 47.737.891 orang. Pada sampai dengan bulan Juli kemarin itu page view kita atau yang membaca Jawapos itu sudah 200 juta lebih. Sebenarnya target kita tahun ini kita harus mendapatkan 1 miliar pembaca di tahun ini. Tapi karena algoritma Google ini sering berubah-ubah sehingga kadang-kala kita itu kesulitan untuk menyesuaikan algoritma itu. Nah, ini adalah dari 47 juta pembaca jawapos.com di seluruh Indonesia sebanyak 51%-nya itu laki-laki dan 48%-nya itu perempuan. Kemudian di tahun 2024 medsos kita untuk Facebook itu 1,9 juta, Instagram kita 3 juta, X-nya 850.000, kemudian YouTube-nya 1 juta dan TikTok-nya 14,2 juta. Jika teman-teman buka hari ini YouTube, kemudian buka Facebook, Instagram, nominal ini atau angka-angka perolehan ini itu sudah jauh melampaui angka yang ada di sini karena selama Januari, Februari, Maret kita sangat mendorong secara serius terkait dengan ekosistem digital kita ini. Terus terang hari ini tuh memang yang membaca koran cetak itu sangat sedikit. Maka bagaimana cara kita untuk bisa bertahan di era disruptif seperti ini? Salah satunya dengan kita menghadirkan media online. Media online di dalamnya ada media sosial juga, ada website, ada berbagai platform di sini. Nah, kebetulan di Radar Surabaya saya sebagai kepala percepatan atau penanggung jawab percepatan media online di Surabaya, di Radar Surabaya. Dulunya Radar Surabaya ini setiap harinya preview-nya itu hanya mungkin kalau seandainya website itu kita hanya dilihat sehari bisa 100 orang, hanya 200 orang. Tapi hari ini ketika kita serius menggarap media digital itu yang melihat bisa sampai sehari 50 sampai 60 ribu orang itu untuk satu konten berita di Radar Surabaya. Di Jawa Pos, induk kita
pasti akan jauh lebih besar lagi. Next, nah ini adalah pertumbuhan page view atau pertumbuhan pembaca Jawa Pos dari 2023 ke 2024. Memang program percepatan digitalisasi Jawa Pos sebagai media digital itu dimulai di tahun 2023 akhir. Kita melihat 2023 akhir laporan keuangan, laporan kita ini kok kayaknya agak ngedrop. Nah, sehingga kita harus, maka Jawa Pos harus menabrak patornya. Jawa Pos harus bisa hadir juga di online. Makanya kalau seandainya teman-teman buka Instagramnya Jawa Pos, Instagramnya Radar semua, sekarang hampir semuanya itu punya akun medsos yang followersnya itu puluhan ribu. Nah, pada saat kita rapat sharing, ada satu hal yang kami tekankan ke dalam pola pengelolaan medsos ini, yaitu ada satu hal, yaitu dilarang atau jangan sampai beli follower. Karena ketika Anda beli follower, ketika nanti ini kita sharing ya, kalau seandainya teman-teman nanti tertarik untuk membangun media, jangan pernah membeli follower. Karena ketika kalian membeli follower, kalian tidak akan bisa mengarahkan konten kalian itu seperti apa. Jadi follower yang dibeli itu kan robot. Kalian tidak akan tahu nice-nya dari follower itu bagaimana. Nah, nanti kita akan belajar cara membaca media sosial juga. Ini adalah pertumbuhan dari 2023 ke 2024. Page growth-nya ada 793 juta. 700 naiknya itu 130,87%. Ini kakek nolnya bawah ya. Next. Nah, di Jawa Pos itu ada di media online itu ada banyak berita yang disukai oleh pembaca. Salah satunya, contohnya, ini adalah ranking 1 sampai 15 berita-berita yang disukai para pembaca selama tahun 2024. Pasti teman-teman sering baca berita seperti ini. Suka makan buah di pagi hari. Simak, 7 buah ini tidak boleh dimakan saat perut kosong. Pernah melihat seperti itu ya? Nah, artikel-artikel seperti ini teman-teman adalah artikel-artikel yang tidak lekang oleh zaman. Jadi ada cerita. Kami punya satu grup namanya Radar Semarang. Radar Semarang itu ada satu artikel yang sejak 7 tahun yang lalu sampai dengan hari ini artikel itu masih dibaca sama orang. Kira-kira ada yang tahu nggak artikelnya itu artikel apa? Artikel ayat kursi. Jadi inilah bacaan ayat kursi. Itu adalah artikel-artikel yang tidak akan lekang oleh zaman karena tidak bersifat peristiwa, tidak bersifat aktualitas, tapi itu dicari orang. Doa-doa pagi hari, doa subuh, niat sholat hajat, niat tapi kalau niat melet cewek gak ono kok. Jadi niat sholat hajat atau doa-doa seperti itu adalah artikel-artikel yang tidak lekang oleh zaman dan itu akan terus dibaca. Nah, teman-teman, ketika kita menulis sebuah berita berupa link, kemudian berita kita diklik oleh orang, gitu, maka itu menjadi satu page view. Jadi kunjungan visitor kita sebagai pembaca netizen mengklik berita seseorang itu menjadi kita menjadi visitor dan itu sudah terkristalisasi atau terakumulasi menjadi satu link berita. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang barangkali ada temannya yang bikin website, kemudian aku minta tolong page view-nya didorong dong. Nah, itu caranya share link-nya, kemudian diklik, nah itu kemudian jadilah yang namanya page view yang angkanya 49 juta tadi yang saya jelaskan itu. Kemudian ini ada artikel nomor 3. Menurut psikologi, ini 8 tanda seseorang bukanlah orang baik, meskipun mereka tampak baik pada awalnya.
Nah, artikel-artikel seperti ini adalah artikel berjenis evergreen. Evergreen ini adalah artikel-artikel yang tidak mengandung unsur kontroversial, tidak mengandung konfrontatif. Nah, ini yang akan menjadi apa? Ini yang akan menjadi artikel sepanjang masa. Next, oke, next sama. Nah, ini adalah top 5 besar Jawa Post Group. Kebetulan Radar Surabaya di nomor 7 ya, karena memang Radar Bogor, Madura, Solo, Madiun, Semarang ini jangkauannya sangat luas. Kalau Radar Surabaya ini ada Radar Gresik sendiri, ada Radar Sidoarjo sendiri. Kalau Radar Madura satu pulau, Radar Madura. Makanya ini top 15 ini page view-nya yang paling tinggi. Jadi siapa yang menulis page view-nya paling tinggi, ya ini diurutkan sini. Radar Mojokerto nomor 10. Tapi insya Allah kalau sekarang Radar Mojokerto itu ada di atas kita. Karena di Mojokerto beritanya aneh-aneh Pak. Terserah aja. Berita yang membuat Radar Surabaya itu punya page view tinggi adalah berita polisi ngobong bojone Pak. Nah itu luar biasa sekali itu viralnya itu. Polisi yang membakar suaminya ya, sampai meninggal ya. Nah itu luar biasa. Terus kalau saya lihat Radar Mojokerto itu ya itu tadi beritanya banyak sekali beritanya. Mulai longsor di Pacet, kemudian mobil terjun di Pacet. Nah, itu ternyata banyak sekali yang melihat berita itu, yang view itu berita itu banyak. Nah, ketika kita coba searching, kemungkinan yang berita-berita tentang longsor Pacet dan lain-lain itu yang paling mungkin ya, ini mungkin yang paling banyak bacanya itu paling, kalau Pak Lailin mungkin tahu arek herek nggak? Arek herek itu yang setiap minggu ke Pacet pakai CB itu Pak. Jadi dia mau nonton jalurnya, ditutup ya wes sama. Nah itu karena memang kan banyak tuh. Ini ada teman-teman ada yang jamaah herek. Ada ya? Oh ya luar biasa. Nah itu biasanya anak-anak gitu itu pasti mantau berita. Oh jalannya macet tilangan. Sehingga jadi next jadi page view. Ketika orang buka jawapost.com atau ketika orang buka website kita, apa yang paling dicari? Nasional itu 2,9%. Nasional itu berita terkait dengan kebijakan nasional negara. Misal kayak contohnya kenapa bendera One Piece dilarang dikibarkan. Nah, kemudian ini kenapa kok tanah menganggur disita negara. Nah, ini berita-berita nasional itu 2,9. Surabaya Raya itu 1%. Berita daerah 1%, sepak bola itu tinggi, sport 5%, entertainment, ekonomi 1%. Yang paling banyak adalah lifestyle. Lifestyle 85%. Berita lifestyle yang ada di kami kategorinya apa? Yang tadi kategori yang saya bacakan di awal tadi terkait dengan psikologi, terkait dengan tanda-tanda apa yang terjadi pada diri seseorang. Nah itu berita-berita seperti itu masuknya ke berita lifestyle di jawapost.com. Next. Ini adalah pembaca jawapost.com. Secara ini Google Analytics dan SimilarWeb. Google Analytics ini versi analisa dari Google. Kalau SimilarWeb versi dari web. Ada salah satu lembaga survei yang meriset terkait dengan data algoritma. Nah ini ada namanya SimilarWeb. Pembaca Jawapost yang paling banyak ini jawapost.com ini di usia 25 sampai 34 tahun. Nah ini bisa disebut kalangan milenial. Kemudian dari surveinya SimilarWeb juga sama. Ternyata hampir sama, ini 25 sampai 34 tahun orang banyak membaca berita. Nah, kenapa semakin seseorang senior, maksudnya Pak,
Kenapa seseorang senior semakin tidak membaca berita? Ada yang tahu? Saya harus izin dulu soalnya ngomongnya ini kalau kepala ini. Seseorang semakin senior tidak membaca berita karena yang dibaca Yasin. Betul ya Pak ya? Ya, baca kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah, kitab-kitab amalan-amalan sholat kayak gitu. Makanya anak-anak milenial ini teman-teman bisa berada di sini. Mungkin teman-teman usianya masih di sini ya berarti ya. Betul ya? Berarti apa? Gen Z. Oh, Gen Z. Gen Z ini roto-roto, solo-solo gampang. Kalau Gen Z ini kalau membantu saya di kantor itu untungnya luar biasa. Jadi kita itu cuma ngasih kode-kode aja mereka sudah langsung bisa mengeksekusi, paham gitu. Tapi kalau sekali baper atau kena bucin gitu, waduh ngomongnya bundar loh. Kalau lagi berantem sama cowoknya gitu, waduh ke bawah nanti suasananya. Nah, ini adalah versi Google Analytics. Next. Oke. Ini adalah gambaran singkat dari kantor kami. Nah, tadi yang saya tanyakan apakah kami perlu menjelaskan terkait dasar-dasar jurnalistik, nanti akan kami singgung sedikit saja karena sebenarnya kami itu juga dengan teman-teman mahasiswa ketika menyampaikan materi dasar-dasar jurnalistik itu agak boring teman-teman. Jadi kita lebih banyak itu diskusi sebenarnya. Jadi sharing bagaimana perkembangan media saat ini seperti apa itu jauh lebih hidup daripada nanti kami menjelaskan terkait dengan dasar-dasar jurnalistik. Mungkin kita diskusi dulu sebelum nanti akan saya lanjutkan ke materi dasar-dasar jurnalistik. Terima kasih. Monggo ada yang mau ditanyakan? Biasanya harus dikasih minggu ya, dicatat sama. Oke, dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Salva Fariska. Saya ingin bertanya. Mbak Salva. Iya. Ya. Bertanya mengenai informasi makan tadi. Iya. Bagaimana pendaftarannya dan adakah persyaratan khusus untuk bisa magang di Radar Surabaya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Salva. Kenapa Bu Ratna sama Pak Lai itu langsung ketawa? Oh iya betul, langsung ke tujuan ya, langsung ya. Yang pertama saya jawab boleh langsung ya, biar nanti cepet-cepet aja. Yang pertama syarat magang harus dapat surat pengantar dari kampus, itu yang paling prinsip. Nah nanti dari surat pengantar dari kampus saya tahu teman-teman ini semester berapa. Jadi data pengantar dari kampus itu biasanya akan saya jadikan rujukan untuk kami bisa menilai apakah teman-teman bisa magang di tempat kami atau harus ke tempat yang lain. Misal kayak contohnya suratnya ke Radar Gresik atau misal suratnya ke Radar Surabaya. Biasanya kita tidak serta-merta magangnya bisa di Radar Surabaya, bisa di Radar Gresik, atau kalau itu kalau seandainya mau menerima Radar Mojokerto atau Radar Jombang, tapi itu nanti kebijakan yang lain. Kalau yang di Radar Gresik dan Radar Sidoarjo itu masih di bawah kendali kami. Kalau yang sudah Radar Mojokerto itu biasanya mereka punya kebijakan sendiri. Jadi cukup surat pengantar dari kampus, nanti akan kami undang untuk melakukan wawancara by Zoom. Biasanya pertanyaannya normatif saja, apa, kenapa,
kok memilih Radar Surabaya ini menjadi tempat magang. Nah itu aja sih. Yang pasti kalau magang di Radar Surabaya maka harus kos, berarti ya harus cari kos di Surabaya ya. Nah, nanti enak di Surabaya banyak mall, jadi bisa banyak. Baik, selain Mbak Salwa ada lagi? Oh iya betul, saya sampai lupa. Minimal magang di tempat kami itu ada minimalnya 4 bulan dan 6 bulan. 4 bulan, 5 bulan dan 6 bulan. Karena kami tidak menerima pemagangan yang singkat-singkat. Karena proses magang di tempat kami ini 1 bulan pertama itu kami akan membriefing teman-teman untuk bisa tahu bagaimana cara liputan, teknik liputan, pola liputan seperti apa. Nanti ketika ada tantangan di lapangan seperti apa menghadapinya. Jadi 1 bulan itu full kita materi di kelas. Baru bulan kedua itulah kami akan mulai meminta teman-teman untuk bikin video, liputan dan lain-lain yang ada di luar. Nah, karena tidak dibekali dulu itu biasanya akan kesulitan, merepotkan kami juga. Merepotkannya itu bukan repot bukan, tapi khawatir ada apa-apa. Jadi saya ingin cerita sedikit. Saya bergabung di Radar Surabaya ini tanggalnya selalu saya ingat, 26 Desember 2012. Nah, berarti kalau sekarang sudah hampir 13 tahun. Dulunya saya merupakan aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ada yang PMI di sini? Oh, PMI semua? Sahabat-sahabat dari. Oh ya, dulu saya aktivis PMI di Malang. Saya melamar di Radar Surabaya pada saat semester 5. Jadi karena mungkin sedikit cerita, karena mungkin keterbatasan biaya kami sehingga kami harus nyambi kerja. 1 minggu setelah kami melamar di sini, ternyata menjadi seorang wartawan itu menjadi salah satu pelarian keberanian kami. Jadi dulu pada waktu kami masih SMA, kuliah, itu banyak ledakan-ledakan atau letupan-letupan yang ada di dalam diri. Jadi misal kayak contohnya ketika pertama kali jadi mahasiswa, kan kita ini kan akan didatangi senior-senior Pak untuk ditawari, ayo gabung gini, kok awakmu melu demo, ayo digabung gini, kok jadi pokoknya mohon maaf Pak, ngapunten, isinya dulu itu pada waktu kuliah di Brawijaya saya itu ya apa caranya ngelawan dosen, itu dulu itu. Jadi pokoknya harus kritis lah, jadi itu gitu. Sampai tahun 2012 bulan Januari itu kita ada demo kenaikan UKT. Pada waktu itu rektor kita ada namanya Profesor Yogi. Itu saya yang naikin mobil sedannya, jadi mobil sedannya itu kan parkir depan rektorat. Nah itu kita lompat di itu, kemudian kita orasi. Nah itu ternyata jadi media. Itu letupan-letupan itu yang ada di dalam gejolak anak muda ya. Itu tersalurkan. Akhirnya 1 minggu saya di Jawa Pos melamar, maka bagaimana saya menghadirkan konten eksklusif. Nah saya nggak main-main. Saya dulu itu membongkar kasus pupuk oplosan PT Petrokimia Gresik. Oh ya ini lagi. Halo. Ya. Jadi saya pada waktu itu membongkar kasus pupuk oplosan yang melibatkan pucuk pimpinannya sampai ke bawah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah bisa ditebak, diculik teman-teman sama oknum Haludin. Itu dulu saya kecil, saya mungkin seperti ini masih gemuk semua. Saya dulu kecil sekali. Itu
diculik. Jadi 1 minggu saya jadi wartawan, saya bongkar pupuk oplosan. Itu ceritanya begini, di Gresik itu ada penggerbekan pupuk oplosan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim di tanggal 11 Januari 2013. Lokasinya penggerbekan itu di 200 meter dari pabrik pupuk petrokimia Gresik itu. Digerebek. Nah, saya melihat ada kejanggalan di sana. Biasanya ketika polisi itu menggerebek, itu biasanya di polis lain. Semua kejadian yang ada ketika polisi itu turun tangan, itu pasti dia akan memasang garis polisi untuk mengamankan TKP. Itu adalah SOP dan prosedur wajib yang dilakukan. Nah, saya melihat pada waktu itu kok tidak di polis lain, ini kok tidak dilindungi TKP-nya ini. Nah, ini kecurigaan saya pada waktu itu awal saya berpikir, oh ini pasti ada sesuatu yang akan atau hendak dikondisikan. Saya tulis di situ bahwasanya terjadi semalam terjadi penggerbekan di daerah sini. Akhirnya malam hari, sore saya liputan, malam hari saya dihubungi oleh seseorang. Orangnya bilang gini, Mas, saya kebetulan pemilik gudang, saya masih ingat namanya NK Prima, Nusa Karya Prima, gudangnya itu. Jadi itu bisa dicek di Google karena jejak digitalnya masih ada. NK Prima, Mas, saya pemilik gudang ini. Tadi Masnya datang ya ke gudang saya untuk moto-moto. Iya, Mas, sebagai wartawan yang baik, maka namanya berita itu harus mengenal namanya cover good side. Cover good side itu adalah jawaban atau pemberitaan menyeluruh utuh dari pihak yang diberitakan maupun yang memberitakan. Jadi ada konfirmasinya, ada hak jawabnya. Nah, karena kita melihat belum ada hak jawabnya di sini, maka saya langsung, oh iya Pak, saya mau bertemu Bapak untuk memberikan hak jawabnya. Nggak tahunya ternyata bapaknya itu membawa halutin, ada 4 orang. Jadi saya langsung dibawa. Ayo melu gitu. Ya, saya nggak bisa ngapain ya. Jadi saya masih ingat dinaikkan di mobil, terus posisi saya itu ada di tengah, diapit sama bapaknya. Nah, sama saya ingin menceritakan berbagai cerita yang ada di dalam mobil gitu. Jadi di depan driver, sebelah kiri penumpang, tengah ini orang yang mengapit saya di tengah, kemudian ada yang mengapit saya, 2 orang di belakang. Saya ingin Masnya maju ya. Namanya siapa Mas? Mas Rido. Anggaplah Mas Rido dari sana ya. Nah, Mas Rido ini duduk di tengah ya. Duduk di tengah ini Mas Rido di depan saya. Orang yang ada di depan saya itu dia menyampaikan gini, Mas, gini saja, sampai usia berapa? Pada waktu itu saya masih usia 21 tahun, kalau nggak 20 tahun menjelang 21 tahun. Saya ingin berita yang sampean tulis sore tadi dihapus hari ini juga, kayak gitu. Tapi ya dia ini ngomongnya itu sangat enteng, tapi kayak ada penekanan gitu. Saya mau ini dihapus kayak gitu. Saya nggak mau tahu bagaimana caranya ini dihapus. Saya jawab, kalau seandainya dihapus, ini saya harus kembali dulu Pak ke kantor. Nah, jadi baru kalau seandainya dihapus, saya akan ngomong ke pihak saya akan mendil itu. Gitu. Nah, terus yang dari belakang itu megang telinga saya seperti ini. Awakmu kan gak pengen kan kehilangan kuping kan kayak gitu. Jadi dipegang kayak gini. Terus yang sebelah sini ini rangkul ini terus turun ide daripada orang tak karuni nang kene iki nang tol gitu. Jadi itu yang real kami alami pertama kali sambutan welcome party menjadi seorang wartawan itu. Nah, terus apa yang saya pikirkan pada waktu itu? Oh iya Mas, terima kasih Mas itu. Apa yang saya pikirkan di situ?
pikir pacar ya kan duwe ya jomblo Pak. Jadi karena Singapura wong tuaku ya paling kayak gitu Pak. Jadi enggak ada beban wah ya aku pasti ini bangga selama ini demo-demo nang di kampus kayak apa ya terus sampai lagi terus ngomong mayatku gak ditemukan sama orang bagaimana ini ceritanya itu posisi jalan dari tol dari Gresik menuju Surabaya. Nah ini dari cerita ini nanti akan mengantarkan pencapaian kami di ada perjalanan itu yang nanti bisa disimpulkan. Setelah itu yang di depan dia cerita gini, Mas, gini Mas, aku pengen koncoan, aku api-apian naik. Saya tidak mau menyakiti sampean. Tapi memang nggak ada yang menyakiti, jadi cuma di PKP kan telinanya gini, terus dirangkul. Ada yang dia mengeluarkan pistol, pistolnya itu cuma dia ngomong kayak gini. Pistol ini itu jenisnya itu revolver. Jarak akurasi pistol ini itu 200 sampai 300 meter. Jadi sampai lihat saya ngomong tak contoh nanti nih Mas. Kemudian sampai lain tak betul tolong ini sampai semati. Nah itu jadi dengan aparat yang berseragam itu karena live streaming jadi pada riskan. Enggak apa-apa. Karena memang ceritanya apa adanya. Dengan aparat yang seragamnya itu hijau dengan yang coklat itu berbeda sekali. Karena apa? Treatmentnya itu beda sekali. Kalau seandainya sing coklat itu ngomong biasanya ngomong tapi ya aman-aman. Tapi lek sing hijau ini kalau dia mau mengeksekusi itu bisa jadi kejadian beneran. Nah itu teman-teman dari situ bagaimana saya bisa lepasnya? Akhirnya saya diberikanlah sekepok uang. Jadi uangnya itu dibungkus kresek. Itu kemudian disamon bilang gini, Mas, saya pengen ini tidak ditayangkan, ini dari kami, minta tolong dihentikan. Itu kalau tidak salah uangnya itu ada di angka 200 juta kalau tidak salah. Jadi diwadahi dari situ. Enggak Pak, saya tidak mau. Karena saya mikir ini loh, aku sih tos tadi wartawan ngomong ini, si pecat di mana ini itu Pak, masih idealis Pak. Idealis. Nah, sampai sekarang juga harus idealis. Dulu itu masih mahasiswa ya Pak, kira enak ya tuh mobil gitu, masih gini aja Pak, saya pulangkan dulu, saya nggak mau terima uangnya, saya pulangkan dulu, saya hapus beritanya dia. Wes, akhirnya singkat cerita setelah negosiasi hampir 2 jam, dilepaslah saya, dilepas. Nah itu, habis itu teman-teman tahu apa yang saya lakukan setelah itu? Yang saya lakukan setelah itu adalah menulis berita itu 7 hari berturut-turut nggak berhenti sama sekali. Dan apa yang saya lakukan? Omaku dikirimi kembang. Terus saya kemana-mana itu diikuti oleh seseorang. Jadi misal kayak gini, saya masih ingat sekali pada waktu itu minggu malam di McDonald. Minggu malam di McDonald, saya misal makan ayam di sebelah sini, duduk di sini. Bapaknya itu tidak pesan ayam, tidak pesan makan, tapi bapaknya itu duduk di daerah Pak Layun ini sambil ngeliatin saya. Jadi dia itu diem ngeliatin saya. Jadi bagaimana saya mengalami intimidasi selama 1 minggu, intimidasi secara psikologis menjadi seorang wartawan yang seperti itu. Nah itulah yang kemudian menjadikan saya agak rodok ego-ego, letupan-letupan yang tadi itu agak rodok ini turun. Ternyata kita itu bukan satu-satunya orang yang berani. Masih banyak orang-orang yang berani yang bisa ngapa-ngapain kita. Masih banyak orang yang megang senjata itu dia tidak terlihat. Dan kita bisa dieksekusi kapanpun dalam model settingan apapun. Wes saya sudah memutuskan, akhirnya saya bilang ke teman-teman PMI pada waktu itu,
saya tak bukan bagian orator lagi, saya tak bidang pengkaderan atau apa. Jadi saya setelah itu sudah nggak mau orasi lagi Pak, karena dari itu saya mikir akhirnya kan termenung kan, berpikir iya aku mati mak nangis lah ya, aku anak pertama, terus arek-arek mati paling ya nyelawat paling pitung dino wis manono ilang guyu-guyu maneh. Dari situ ternyata oh kayak gini ya, berarti mahasiswa itu sekarang harus jauh lebih terampil, harus jauh lebih, kalau kita mengkritik ngapun dan mengkritik rektorat, mengkritik apa itu harus jauh lebih elegan, tidak perlu pakai aksi-aksi, cukup dengan penyampaian kritik yang mungkin bersurat atau apa itu sudah sangat ngefek. Tadi nggak, kalau zamannya arah-arah saya itu diviralkan ya, kayak gitu. Nah, apakah perlu diviralkan? Nah itu kalau saya nggak perlu, karena kita masih butuh kampus dan kita pasti masih butuh bapak dosen kita. Dari situ akhirnya itu tahun 2012, 2017 sampai dengan hari ini saya kebetulan dari kasus itu saya diangkat menjadi tenaga ahli Petroleum Kimia Gresik di bidang komunikasi, dan sekarang posisi saya sebagai tenaga ahli di PRRI Komisi 11. Jadi selain di sini ya, akhirnya mengikuti karir-karir yang kemudian dari pengalaman itu kita bisa menceritakan sesuatu. Itu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kayak serasa didongengin soalnya bu teman-teman ini. Gini-gini ya. Tidak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin sedikit menyinggung tentang jurnalistik teman-teman. Kalau tadi kan perkenalan, kemudian cerita. Nah ini kita jurnalistik sedikit aja. Sebenarnya kalau materi jurnalistik ini saya berikan, kita nggak ngantuk loh hari-hari saja nih. Tapi nggak apa-apa karena ini memang harus mandatori, kewajiban. Ini oke. Sedikit tentang dunia jurnalistik teman-teman. Kalau prodinya ilmu komunikasi, ilkom, sudah pasti sangat familiar ya dengan jurnalistik, yaitu